Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan mereaction Santun TV. Ya, ini kelanjutan dari Mafia Tanah ya. Oke, mohon maaf bre, mungkin mata saya agak sedikit kelihatan merah, mungkin karena kondisi lagi kurang sehat. Tapi alhamdulillah ya, kalau sehat sakit ini bisa jadi penggugur dosa kita ya bre ya. Amin ya bre ya. Oke bre, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Like-nya udah 3000 like, keren banget pokoknya. Semoga saya juga bisa kayak mereka-mereka, amin ya. Oke, Bobo lapor Pak Hakim Bambang. Kira-kira gimana tanggapan Pak Bambang? Langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Mafia Tanah. Mereka bagaikan belut di kubangan lumpur. Benar. Licin dan sangat sulit ditangkap. Benar. Kenapa begitu Pak Hakim? Mereka sangat pandai memanipulasi dokumen. Bagaikan laba-laba yang pintar membuat jaring. Apakah mereka juga dipikirkan pejabat negeri Otni? Bisa saja. Oke, kebanyakan Mafia Tanah itu punya backingan bre. Karena dia buat surat-surat itu ya karena oleh oknum-oknum backingan pejabat kayak gitu, oknum-oknum pejabat yang nakal kayak gitu ya bre. Kebanyakan kayak gitu bre. Karena di daerah saya ini ada yang kayak gitu. Ya bukan Mafia Tanah sih, lebih suka sering ya sejenis nipu gitu, masalah-masalah surat tanah gitu. Mereka bagaikan kutu daun yang berlindung di sarang semut. Ini coba bisa ngapain? Mana tindak lanjutnya? Ya kebanyakan orang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa tindak lanjut ya. Ada juga oknum pejabat yang kayak gitu, pintar ngomong tapi nggak bisa bertindak. Telot lah, labi-labi lah, kutu daun lah. Terus penegak hukum itu apa? Kelampian yang divaksinasi. Kelampian yang divaksinasi. Lagi-lagi bawa-bawa itu, kemarin bawa-bawa itu lagi. Nggak usah lah bahas-bahas itulah. Kalau hukum udah tumpul dan mandul, jangan baca doang Pak. Obatin dong. Ini Pak Bambang yang di roasting ini mungkin Jipo karena sebel rumahnya diambil orang ya. Penegak hukum harusnya membumi hanguskan kejahatan. Kok malah mengagumi kejahatan? Kau kira aku tak ingin menjebloskan mereka ke penjara selamanya? Salah satu impianku adalah membinasakan tikus-tikus tanah itu yang terafiliasi dengan tikus-tikus kantor. Bener banget, karena Mafia Tanah itu berkolaborasi dengan oknum pejabat nakal, koruptor, tikus, hewan yang nggak tahu diri. Lengkap dah. Tapi apa daya, aku hanyalah hakim yang berwenang di ranah pengadilan. Kalau bukti sudah kuat, baru bisa kuadili mereka. Nih bukti. Bukti kok bawa babi? Siapa ini? Kenapa ada kinjil di sini? Oh, Bapak Hakim Negeri Otni ya? Benar, saya Bambang, hakim yang bertugas di pengadilan negeri Otni. Apa? Oke. Brambang Bambang bukan Brambang. Brambang kan bawang merah gitu loh. bukannya bawang goreng. Saya Bambang, hakim negeri Otni. Hah? Bawang 3 koli. Bambang. Oh, Herman. Aduh, Bob. Jauh banget. Apa? Kamu ini budeknya gak ketolong lagi. Beliau Hakim Negeri Otni. Namanya Baim. Nggak Dipo, nggak Bobo, sama aja duanya. Yang satu tipe, yang satu budek lagi. Oh ya mati, Poh. Namanya Bambang. Ini siapa sih? Kenapa tiba-tiba menerobos ke pengadilan dan membawa seekor babi? Dia sepupuku, Pak. Namanya Bobo, Pak. Aduh, Mak, masih satu keluarga ya? Pantas begini modelnya. ternyata tebakan gue juga sama. Pasti Pak Bambang kiri itu kalau tahu ini sepupunya Jipo. Nggak sepupu yang satu yang sakit dulu siapa? Saya lupa namanya itu. Yang satu pelupaan, yang satu nggak nyambungan, yang satu tipe, yang satu ini pendengarannya konslet. Aduh, lengkap deh. Oh, Anda Hakim Bambang. Hakim Pengadilan Negeri Otni yang lahir pada tahun 1952, lulus doktorat Universitas Negeri Otni pada tahun 1997, yang lulus hakim pada tahun 2006, serta lengkap dia tahu. profesor pada tahun 2012 itu ya.
Lah kok tahu? Gimana ceritanya dia kok bisa tahu? Tahu dari Sejarah mana? mencatat Anda sudah menangani 3.197 perkara hukum, 2.554 perkara korupsi, 299 perkara luar biasa, 122 perkara yang mendapatkan apresiasi dari negeri Orkney, dan selama menjabat menjadi hakim negeri Orkney, Anda ialah hakim yang terbanyak dalam menjatuhkan hukuman mati. Ya, ya gelotinya itu sampai sudah makan berapa korban itu? Kau bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku kan kerja di Perpustakaan Nasional Negeri Orkney dan Departemen Arsip Dokumen Mahkamah Agung Negeri Orkney. Oh, jadi gitu. Si babinya tahu. Ini yang tahu babinya ya. Jago sejarah. Iya, dia suka membaca. Budeknya membantu dia tenang dalam membaca. Pak Hakim, ini bukti yang kami kumpulkan. Woi, banyak Ini adalah dokumen banget. sertifikat tanah salinan yang terarsip di Perpustakaan Negeri Orkney. Totalnya ada 2.406 sertifikat yang dipalsukan oleh mafia tanah. Dan luas tanah real seluas 17.800 hektar. Gila banyak banget bre, sampai 17.000 hektar surat tanah dipalsukan bre, itu untuk pejabat-pejabat mafia tanah. Ya mudah-mudahan dapat hidayah yang berhubungan dengan tanah ya bre ya. Terampil juga bukti historis berupa catatan sejarah asal-usul tanah tersebut dari zaman kerajaan sampai pasca kemerdekaan. Habis lengkap semuanya. Pak Bambang sampai bingung bre. Total korban beserta jumlah keluarga korban adalah 10.281 orang. Hei, Apa? Nani? Apa? Tumben gak bahasa Jepang? Pak Hakim kok ikutan budak? Pak Hakim bukannya budek, tapi dia shock gitu loh. Shock kok bisa anak sekecil ini tahu segalanya gitu loh. Kemana ya Tono? Habis ini bapaknya Tono lagi. Dia udah keluar dari penjara. Soalnya kau belum pulang. Dasar bocil kerjanya main terus. Gak pernah lama di rumah. Pasti keluar mulu. Gak kayak aku yang tiap hari di rumah. Karena aku menganggur. Ke warung beli rokok Ya, no comment lah sama Arif gua. kok dulu. Selamat sore. Apakah benar ini rumahnya Pak Arif? Aduh, Benar. kena lagi. Kalau Arif mah langsung dijual nih. Aduh, parahnya. Dengan saya sendiri. Nah, begini Pak. Saya adalah perusahaan pengembang tanah di negeri Orkney. Kebetulan saya lewat di sini dan melihat lokasi rumah Bapak yang sangat strategis. Rumah tengah hutan gini dibilang strategis. Gak masuk akal kan? Rumah tengah hutan. Oh, rumah Tono di tengah hutan, baru tahu gua. Saya memang berencana untuk membangun wahana penjelajahan hutan. Jadi saya ingin membeli rumah Anda. Benarkah? Berapa? Kira-kira 20 M. Wah, tinggi sekali. Ya, saya memang membeli rumah dengan harga yang tinggi. Benar kah? Itu benar dibayar kah? Atau cuma ditipu-tipuin? 20 M. Aku kaya. Mantap, Pak. Dengan uang 20 M, Bapak bisa beli apapun yang Bapak mau. Aku kaya. Nah, tapi pembayarannya kami lakukan setelah wahananya udah jadi ya, Pak. Gak apa-apa kan, Pak? Oke. Gak apa-apa kok. Nah, sekarang Bapak tanda tangan di sini ya. Akhirnya aku kaya. Aduh, sudah. Tono juga jadi korban dah. Gara-gara bapaknya yang aduh. Dengan uang 20 M, aku bisa beli 1 ton kan? Ketangkap. Syukurnya Miguel dan Thomas datang, Re. Habis lu ketemu dua bocil ini. Yang satu maniak otot, yang satu tukang santet. Rupanya ini mafia tanah yang menjajah negeri Orkney. Ayo Thomas, hajar dia dulu. Baru kita antar ke kantor polisi negeri Orkney. Habis lu. Jangan ditangkap dong. Rumahku udah mau dibeli. Sebentar lagi aku akan. Diam kau Arif anjing. Ganja mulu anjing. Dasar bapak kagak guna anjing. Bapaknya habis digituin. Aduh, seru banget tadi itu dilihat Thomas. Padahal lagi seru-serunya ya, lihat Thomas ngamuk ini keren banget ya. Hajar dulu sebelum dibawa di kantor polisi. Ya jujur ya, gue sama penipu kayak gini gemes banget ya bre ya, gemes banget. Karena oknum-oknum begini akan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia akan mencari korban yang memang kebanyakan itu nggak tahu tentang pengetahuan tentang seperti itu. Baik pokoknya dari bidang-bidang penipuannya ya bre ya. Banyak banget sekarang tukang tipu. Dan bre, saya jujur pernah kena tipu. Baik via Facebook pernah. Ya itu cuma sekali sih via Facebook pernah. Ditipu keluarga sendiri ya pernah.
Aduh, rasanya kayak gimana ya gitu ya. Itu saya anggap kebodohan saya, dan itu pembelajaran juga buat saya yang berharga biar saya nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi banyak sekali sekarang baik di ranah Facebook, TikTok itu banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu untuk penipuan ya bre ya. Bahkan sekarang mulai di YouTube pun juga itu ada yang kayak gitu. Waduh, bahaya banget ya. Jadi aduh, kok ya mau gimana bre ya, inilah hidup, ada yang jahat ada juga yang baik. Jadi ya kita yang berusaha untuk menjadi baik, walaupun kita belum tentu baik tapi kita berusaha menjadi baik ya, semoga selalu dilindungi ya bre ya, dimanapun kita berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke bre, kita doakan selalu Santun TV biar semakin berkembang dan terus berkembang dan memberikan hiburan, bukan cuma sekedar animasi biasa, tapi animasi yang sangat-sangat berkualitas yang bisa membuat kita itu tertawa dan juga diberikan ilmu pembelajaran yang sangat berguna. Di sini banyak banget dari pengetahuan tentang sejarah, undang-undang, sini banyak banget ya bre ya. Bahkan ada hikmah yang kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Susah banget ngomongnya. Oke bre ya, cukup sekian reaction pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya jika umur panjang. Semoga Masyul Official bisa tembus jutaan subscriber. Mohon dukungan kalian. Saya berharap tahun ini bisa tembus jutaan subscriber bre ya. Pasti bisa, amin, amin, amin jika umur panjang ya bre ya. Oke bre, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.